Nabi sudah mengingatkan kita, iyyakum waddain, hati-hati dengan hutang. Nabi ngintikan apa? Iyyakum waddain, hati-hati dengan hutang. Bapak Ibu, di ayat Al-Qur'an Allah sudah berfirman tentang utang piutang. Itu dengan ayat yang cukup panjang. Akan coba kita bacakan sejenak sekilas tentang utang piutang. Ini saya bukakan aplikasi Quran dulu nih. Niki soalnya saya ndak bawa Quran, jadi Qurannya nganggo HP. Ndak apa-apa nih. Baik. Bapak Ibu ingkang minulya, suratnya ada di surat Al-Baqarah. Nah, jadi surat tentang utang piutang itu ada di surat Al-Baqarah. Ini termasuk surat terpanjang. Dan ayat yang menjelaskan utang piutang itu juga ayat yang terpanjang. Karena memang hutang itu juga kadang urusannya panjang. Sampai ada yang ke pengadilan, sampai ada yang ke pelelangan. Ada enggak utang sampai ke pelelangan? Ada. Sampai ada ke penyitaan. Nah, karena berkaitan dengan utang piutang. Maka Al-Quran telah membimbing kita bagaimana transaksi utang piutang. Bapak Ibu nanti bisa buka di surat Al-Baqarah 282 tentang ayat utang piutang. Berapa? 282. Jadi Allah sudah berfirman di sini tentang bagaimana kita utang piutang. Al-Quran membimbing kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza tatayangtum bidainin ila ajalim musamma. Kalau kalian, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi utang piutang, maka sampai waktu yang ditentukan, ila ajalim musamma. Maksudnya apa? Dibuat jatuh tempo. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan utang piutang, maka buatlah jatuh tempo. Apa itu? Ada waktu kapan melunasi. Jadi bukan utang piutang tanpa waktu batasnya. Nanti yang terjadi adalah ketika ditagih mundur karena tidak ada perjanjian kapan waktu untuk melunasinya. Maka Al-Quran perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian melakukan transaksi utang piutang, maka ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditentukan, ada keterangan waktunya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktubuh, tidak hanya dibuat keterangan waktu tapi juga dicatat. Nah, jadi kalau utang piutang Al-Qur'an menganjurkan apa? Dicatat. Biasanya Bapak Ibu kalau utang piutang dicatat mboten? Mboten. Nah, ini kalau tidak dicatat repot. Repotnya di mana? Nanti kalau tidak mau ngutang, tidak mau bayar, tidak ada catatan dan mengaku tidak utang juga repot. Maka dicatat. Nah, jadi anjurannya supaya dicatat, bukan sekedar utang lalu tanpa ada catatan. Nah, maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman bahwa pencatat di sini kalau bisa sekretaris atau orang lain. Wal yaktub bainakum katibum bil adl. Yang nyatat orang lain dengan orang yang adil. Kenapa? Karena kalau yang nyatat orang lain niku nyun sewu nanti juga bisa diambil kesaksiannya kalau ada sesuatu dan lain hal. Nek dicatat dhewe paling tok gawe dhewe.
maka dicatat oleh orang lain, ada sekretaris. Nah, Bapak Ibu ingkang minulya, lajeng napa melih kata Al-Qur'an. Al-Qur'an ngendika, ini kata Al-Qur'an, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Wah, utang piutang dalam Islam niku ternyata sampai seteliti niku. Dibuat jatuh tempo, ada sekretaris, ada 2 orang saksi. Nah, biasanya ngangge saksi mboten nutang piutang. Wonten tanggane arep njilih duit. Niku nganggo sekretaris, nganggo saksi mboten? Mboten. Njilih nang nggone sedulure, nane kakangne apa nane adine. Kadang-kadang ingkang gawe sedulur bubrah niku mergo ora ana sekretaris, ora ana saksi. Giliran ditagih angel pas utang nggih cilik. Jadi pada saat hutang itu kaya iya oh. Tapi pas ditagih susahnya bukan main. Biasanya karena teman dekat atau karena saudara. Jadi banyak persaudaraan, pertemanan itu rusak karena utang piutang, karena tidak bisa amanah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ingin menyaksikan orang yang amanah itu jangan cari di masjid. Tapi carilah saat orang tersebut berurusan dengan uang. Itu akan ketahuan orang ini amanah atau tidak. Nang masjid ya insya Allah ketok amanah kabeh. Tapi kalau sudah berurusan dengan uang, itu akan ketahuan orang ini amanah atau tidak. Pas jilih duit, nembung, kula balik kesok setu, pas setu ngilang. Ada ndak? Ada. Ini aku mah curhat. Saya pernah ada orang datang ke tempat saya, pinjem uang. Waktu itu hari Senin, katanya mau dikembalikan hari Kamis. 3 tahun ngilang. Padahal pinjemnya hari Senin, katanya Kamis mau dikembalikan. 3 tahun ngilang. Itu 3 tahun tuh lama itu. Padahal perjanjiannya 3 hari, 3 tahun ngilang. Baik Bapak Ibu, giliran 3 tahun ketemu dikembalikan boten? Boten. Nah, lalu kemudian kita tagih nyicil. Nah, alhamdulillah nyicil. Jadi tagih nyicil setelon. Ngilang lagi. Lama itu ngilangnya. Ketemu lagi tagih lagi, nyicil meneh. Jadi perjanjiannya tidak sama dengan apa? Pada saat berjanji, ngutang-ngutang dewe, janji-janji dewe. Nah, karena waktu itu kita tidak ngasih apa namanya janji, dan dia mengatakan pokoknya kulo golek sambutan njing kemis kulo balekke. Nah, bilang sendiri loh, kecuali nek kulo takon kembalikan tanggal berapa, mboten. Janji dewe dibelenjani dewe, janji sendiri diingkari sendiri. Mohon maaf Bapak kalau misalnya yang minjem dengar ini, mohon maaf loh, ini saya tidak sebut namanya. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting tadi dalam utang piutang itu ada catatan, ada jatuh tempo, lebih baik kalau ada sekretaris, dan dianjurkan menggunakan 2 orang saksi. Saksinya laki-laki, bukan perempuan. Jadi saksinya laki-laki, bukan perempuan. Lah kalau perempuan boleh enggak? Boleh, tapi harus ada laki-laki minimal 1. Farajulun wa mra'atani. Bisa 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi saksinya bisa 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Jadi kalau laki-laki semua cukup 2. Tapi kalau pakai perempuan maka perempuannya 2, laki-lakinya 1. Kesaksian dalam muamalah
dalam Al-Quran kesaksian laki-laki 1 sama dengan kesaksian perempuan 2. Jadi ini dianjurkan seperti itu ketika kita melakukan transaksi utang piutang menurut Al-Quran. Dan Al-Quran mengatakan wala tas'amu ang taktubuhu shaghiran au kabiron ila ajali. Nah, Al-Quran menjelaskan di dalam mencatat meningko hendaknya baik shaghiran atau kabiron, baik kecil maupun besar. Jadi tidak hanya mencatat utang yang besar saja, tapi kecil maupun besar, shaghiran au kabiron. Kadang-kadang kita hanya melakukan kalau besar, tapi perintah Al-Quran itu shaghiran au kabiron, baik kecil maupun besar. Karena justru kadang-kadang orang lupa itu pada utang yang kecil. Nah, kalau utang yang besar biasanya lupa mboten? Mboten nggih. Ini utang sing cilik lali. Kadang orang lupa hutang itu karena kekurangan tuku bensin. Tuku bensin toh 12.000, tapi nyekele duit 100, wis dibetorien. Nah, mah lali. Karena nilainya 12.000. Kalingan-kalingan pas tuku bensin mana, wingi rong bayar. Nah. Atau kadang-kadang karena uang kembalian. Adanya uang gede, uang kecil cuma 10.000, yang 2.000 ndak ada, wis sekali hewu jeng kentun. Ingat atau lupa biasanya? Mah lali karena nilainya kecil. Nek mau utang 10 juta kok lali. Nah. Tumon apa mboten? Utang 10 juta kok lali. Nah, itu ngelali niku. Nek 2.000 lali niku normal mboten? Normal nggih. Tapi kalau utang 1 juta, 5 juta, 10 juta kok bilang lupa. Apalagi ratusan juta bilang lupa. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu, ini Al-Quran ajarkan kepada kita supaya ada saksi-saksi, dan saksi itu menawi dipanggil tidak boleh menolak. Jadi saksi itu kalau dipanggil tidak boleh menolak. Maka Bapak Ibu-ibu yang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini anjuran yang ada di dalam Al-Quran. Silahkan nanti perhatikan tentang ayat yang tadi kita baca.